hari pertama itu dia tuh kayak sakit mah gitu. Ada apa? Ada omongan dulu, komunikasi dulu gitu. Nggak langsung tiba-tiba belum tinggalin gitu, nggak. Kita itu tuh tamparan doang. Tamparan gitu karena kita melakukan kesalahan. Misalnya kayak Makanya udah sobek-sobek dan memang dia sangat kesakitan padahal itu. Ya kita bisa merasakan. Jalani kehidupan dengan kenikmatan dari Tuhan. Sebuah UKM pecinta alam di kampus Untirta Banten kini menjadi sorotan. Usai seorang peserta dikabarkan meninggal dunia setelah mengikuti diklat SAR. Aktivitas apa yang dilakukan peserta hingga menimbulkan banyak luka di kaki korban, bahkan merenggut nyawa? Mengapa dan bagaimana ini bisa terjadi? Selesi Ismala, inilah Beranda Sultan. Lapor nama Fadli Binsari Surajat dengan nomor 0010 telah diberikan nama lapangan bernama Robot oleh pelatih. Melaksanakan tugas menjadi dansis. Laporan selesai. Laporan saya terima. Fadli itu memang dari kurang lebih seperempat perjalanan lah 3 hari. Dia memang merasa sudah tidak kuat dan sudah merasa agak kurang enak badan untuk melanjutkan kegiatan. Cuma memang dari panitia sendiri, dari kabar yang saya ketahui bahwa Fadli itu dipersilahkan balik dengan sendirinya dan itu kondisi malam hari. Fadli mulai jujur kalau saya lagi sakit nih, gak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Itu posisinya malam hari dan memang dari panitia sendiri, ya udah kalau kamu mau pulang, sok silakan pulang sendiri gitu tuh. Tuh. Mungkin dari panitia apa ya istilahnya, mengasumsikan itu bahwa si anak ini bercanda manja, mungkin ya, gitu, manja gitu tuh. Tapi memang tidak diketahui bahwa memang Fadli ya sakit beneran gitu tuh, dan memang kondisi fisiknya udah lemah. Tapi dengan segala ya kepolosan mahasiswa baru, rasa takut, proses pengkaderan gitu tuh, yang secara psikolog pun mereka pastilah kena gitu tuh, namanya mahasiswa baru. Akhirnya Fadli tetap mengikuti dengan keadaan yang memaksakan gitu tuh. Memaksakan dan memang ya namanya perjalanan menuju ke gunung ya. baru kalau itu sih kayak baru jalan doang sih. Emang kita tuh sebenarnya mengurus fisiknya itu yang long march doang. Kita itu tuh tamparan doang. Tamparan gitu karena kita melakukan kesalahan, misalnya kayak nggak bawa senter atau apa. Kamu benar ditampar? Ditampar, kalau ditampar. Mungkin yang nampar perempuan laki-laki? Laki-laki, panitia. Tidak memandang dia jenis perempuan laki-laki atau perempuan, tapi kalau dia salah ditampar? Iya. Oh, kamu kena? Kena, semua juga kena, nggak ada yang nggak kena malah. Maksudnya, ya namanya juga kan kita kelompok gitu. Terus guling ini sih, paling guling itu, ada guling-guling. Tapi guling gini doang, situ gitu. Tapi memang nggak sakit, nanti kalau guling-guling doang. Terus selain itu apa? Udah besoknya kan malam itu tidur, besoknya kita berangkat ke pertengahan Gunung Karang itu. Kalau kekerasan secara benturan keras emang enggak ya. Kita ada SOP buat ya emang tamparan saya pun emang ada, yaitu sebagai hukuman karena jadi itu menyangkut nyawa dia. Ketika taruh golok sembarangan, ketika misalnya rappling, talinya dilepas itu kan bahaya. Nah itu ada hukuman tamparan. Selebihnya push up, bending, dan rolling gitu. Kalau teriakan emang diminimalisir. Kalau teriakan emang
cuman manggil mereka, terus ngerapihin mereka. Kalau teriakan buat ngebentak-bentak nggak ada sama sekali karena ada di SOP-nya. Saya tata tertib di pendidikan dasar ini. Anggota yang megang peserta itu ya emang harus pakai atribut gitu. Terus dapat nomor, punya nomor anggota. Yang ngelanggar dipulangin. Jadi hari pertama itu dia tuh kayak sakit mah gitu. Sakit mah hari pertama itu yang dari diturunin Mandalawangi menuju Ciujuran. Ya, Roskaya pertama tuh Ciujuran. Nah, kan itu kan lumayan jauh. Dia tuh emang sakit perutnya. Pas udah subuh, itu kan kita malam jam 1:30 atau jam berapa kita berangkat jalan. Jam subuh itu dia pokoknya kan sakit, lama istirahat juga karena dia sakit kan. Pas subuh dia katanya mau pulang. Kirain mau pulang, ternyata terus balik lagi terusnya. Pas paginya balik lagi katanya sih pengen ikut lagi. Soalnya tanggung juga katanya gitu. Nah, kalau emang yang kejadian hari pertama itu almarhum minta sendiri buat nggak sanggup katanya, nggak sanggup lagi ngelanjut perjalanan. Dia ada asam lambung. Nah, ditemenin lama satu panitia sama satu peserta juga ini yang di depan nih, nemenin juga itu. Nah, ditaro nanti bisa nggak naik, dipastiin bisa nggak baliknya. Pasti ada apa? Ada omongan dulu, komunikasi dulu gitu. Nggak langsung tiba-tiba belum tinggalin gitu, nggak. Nah, bisa akhirnya kita jalan lagi, Dedian pun nyusul lagi gitu dari belakang pas istirahat. Itu cerita dari teman-teman yang emang ikut. Kabarnya yang sangat saya miris yang sangat menyentuh memang Fadli selangkangannya itu memang sudah sobek-sobek gitu tuh. Iya, selangkangannya udah sobek-sobek dan memang dia sangat kesakitan padahal itu. Ya kita bisa merasakan sendiri lah, yang namanya lecet dikit aja kita perih kan, apalagi sobek karena lembab gitu tuh, karena gesekan celana dan segala macamnya. Tapi dari panitia ini hanya memfasilitasi kesehatan itu hanya kapas gitu tuh. Itu yang saya sangat mengecewakan itu. Hanya difasilitasi kapas dan kabarnya kabar ini dari temannya Fadli gitu tuh. Jadi yang mengikuti diklat Fadli itu kencing pun di celana gitu, kencing sendiri. Karena memang rasa sakitnya itu ya yang ngebuat sulit gitu untuk kencing pun sulit, maksudnya dia karena memang kondisi alam dengan hujan kan, karena kemarin kan tetap hujan terus kan. Kondisi fisiknya, kondisi badannya tetap basah, akhirnya dia tetap melakukan kencing itu di celana katanya. Itu yang sangat miris lah istilahnya. Kalau buat duri itu bukan silet ya, itu duri, semua juga kena. Saya juga kena tuh misalnya kayak gini. Itu duri emang lokasinya emang banyak duri rotan gitu. Jadi masih hutan. Kalau yang lebam di kaki itu emang kita semua pernah nanya ke pas peserta baris dan panitia juga, kakinya kenceng gitu kan. Ini kenapa katanya? Sakit. Pelatih manggilnya pelatih kan. Sakit pelatih. Bagian sini sakit enggak, bagian sini sakit. Tapi itu belum ada memarnya. Ditanya lah ini kenapa? Kepentok sama kepalanya si Wiwi katanya. Saya juga rada nggak percaya, kok kepentok bisa segininya sakitnya. Kepentok kepalanya si Wiwi ditanya juga nggak apa-apa katanya. Nah, dari digotong sampai emang pemandian saya baru lihat. Yang soalnya saya ngebuka juga pas di lapangan. Saya urut juga itu. Ini kenapa tuan? Ini kepentok katanya, ini segala macem. Nah, pas saya lihat di rumah almarhum emang biru lah. Ini kenapa? Nah, itu jadi tanda tanya besar. Tapi saya pastiin lagi itu bukan kekerasan dari panitia ataupun senior. Dibutuhkan oleh almarhum saat ini adalah doa dari kita semua. Terbayang menyerbu dalam pangkuan keinginan. Cita-citaku gantungkan di langit peradaban, menjalani kehidupan dengan kenikmatan dari Tuhan. Bersama rangkaian cerita, justru hal itu membuatku terjebak. Ada kekerasan fisik
Itu sebenarnya saya wajarkan ya. Kenapa? Karena memang ya dengan background Mapala itu lokasi kayak Tamparan itu sangat diwajarkan pada teknis pelaksanaan. Cuma yang sangat dikecewakan itu adalah teknis. Kenapa sikap lalai tanggung jawab dari panitia yang tadi Fadli itu sudah mengakui sakit, kenapa tidak diperhitungkan, kenapa tetap dijalankan gitu tuh. Itu yang menurut saya pada masalah ini adalah teknis atau kelalaian panitia sendiri gitu. Sebenarnya miss antara universitas dan UKM ya, Mapala sendiri. Jadi kita sudah memberikan surat pemberitahuan ke rektorat, tapi karena emang transisi rektorat pindah ke Sindang Sari, nah itu surat diterima, tapi suratnya nggak tahu kemana. Nah, yang disayangkan, yang nerima itu tidak memberikan alur sekarang surat itu. Jadi surat itu harus masuk ke TU dulu, baru ke atas. Iya, dibukukan. itu udah apa gitu Mas? Kalau saya dengar emang dari Pak WR3 pembekuan secara kegiatan ya. Ya saya akuin kalau tindakan universitasnya gitu ya saya terima. Tapi tidak lepas dari komunikasi antara Mapala dan universitas gitu buat nyelesain masalah ini gitu. Nggak saya gerak sendiri, universitas pun gerak sendiri gitu. Nah, kita harus bareng buat nyelesain masalah ini gitu.